Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih baik saya tanya daripada dia masa dia tanya lagi sehat. Sekarang siapa yang bisa jamin kalau Pak Sofyan sekarang sudah ada kondisi sehat? Orang virus saja ada yang kesini itu karena memaksakan kondisinya, karena sudah memenuhi kondangan kan bisa. Beda jilat sama yang fakta. Memperbaiki keadaan. Masih tentang pemutusan rantai penyebaran virus COVID-19. Ini untuk internal di Kemenkumham Sulawesi Tenggara. Apa yang dilakukan? Baik teman-teman, pemirsa Media Kendari dan seluruh teman putra yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas undangan pada sore hari ini, langsung live stream seperti ini. Suatu kebanggaan buat saya bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Dan pada kesempatan ini pun saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Ramadan pada seluruh masyarakat yang menyaksikan ini. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari hari pertama sampai hari kelima dan sampai hari ke-30 nanti selalu mendapat rahmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dalam rangka pemutusan pencegahan COVID-19 di jajaran Kumham seluruh Indonesia, maka setelah dikeluarkan ada 4 perintah Pak Menteri dan wajib dilakukan oleh setiap kantor wilayah dan seluruh UPT yang ada di Indonesia. 33 kantor wilayah dengan 1000 sekian UPT wajib melaksanakan itu. Pertama adanya pencegahan. Artinya dalam hal ini masing-masing UPT plus Kanwil membuat bilik steril. Kemudian Baik Pak, sebelum kemudiannya kita tahan dulu ya. Karena ini waktu kita ternyata sudah lumayan agak ini ya, lumayan. Tapi sebentar dilanjutkan. Nah, sebentar kita lanjut lagi Pak. Mudah-mudahan Pak Sofyan Ditahan dulu tadi, ada 4 arahan. Ada 4 arahan. Satu juga belum selesai. Baru 1,5 ya. Lanjut. Baik, kita jangan kemana-mana, kita akan begini dong. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang lewat ini, lewat yang berikut ini ada. Tetap di program Bisa Ramadan. Bincang santai Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Amril Sabara SH, Ketua Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu, beserta seluruh anggota Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang menjalankan ibadah puasa Ramadan di tengah pandemik COVID-19 ini. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi himbauan pemerintah dalam menjaga physical distancing dan tetap beraktivitas dan beribadah di rumah, serta ikut menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat Sulawesi Tenggara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, perlindungan, dan kelancaran bagi kita semua dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Kembali lagi dalam program Bisa Ramadan, Bincang santai Ramadan. Langsung ya biar tidak penasaran prosesnya. Baik Pak, langsung saja tadi sudah ada 4 bilik arahan. steril, pertama tadi kan pencegahan bilik steril, kemudian para pengunjung atau penghuni atau pegawai di
pakai termogan, dicek semua. Untuk yang melakukan kunjungan ke dalam itu tidak langsung bersentuhan, tapi Iya. kita pakai dengan metode video call. Video call. Itu yang untuk pencegahan agar tidak menular. Dan saat ini pun ditambah juga dengan peraturan menteri terbaru, edaran Pak Menteri dan Pak Dirjen bahwa tidak menerima tahanan baru. Tidak menerima tahanan baru. Tidak menerima tahanan Iya, baru. itu di garis Jadi kalau bawahi. misalnya ada kasus hukum, Jadi begini, jadi tahanan itu kejaksaan tahan silakan, iya. polisi tahan silakan, kita kasih makan sampai selesai COVID. Oh jadi tetap ditangani sama kepolisian, Silakan. tapi jadi tanggung jawab Kumham untuk makannya, Untuk itu yang makannya. pertama Oh, kan, iya. itu ya usaha pencegahan. pencegahan. Kemudian lari keduanya pembatasan jam kerja. Oke, Jadi artinya ada yang work from home, iya. silakan. Artinya bekerja dari rumah dan ada pembagian piket-piket. Oke. Jadi mungkin yang hadir tuh hanya saya, eselon 2A, 2B, 1 eselon 3, 1 eselon 4 dan 1 staf sudah cukup. Yang hadir setiap hari, Iya. dari pagi sampai sore. Iya. Tapi itu digilir juga Pak. Stafnya? Kalau kami wajib, kalau staf digilir. Kalau staff dia gilir. Iya, iya. Kalau Kanwil dan Kadif itu Kadif. wajib hadir. Jadi Setiap ini- hari ya? Setiap hari. Tanggung jawab. Setiap hari. Ya, oke. Dan Harus tidak boleh profesional. meninggalkan tempat. Ya, oke. Itu yang perlu dicatat. Itu Oke, yang kedua. Yang ketiga lagi dari Pak Menteri ini segera refocusing anggaran. Refocusing anggaran. Artinya anggaran ini kita Kanwil Sultra itu sekitar ada kemarin itu kita buang sekitar 100 jutaan lah. 400 juta kalau nggak salah. 400 juta? Iya, untuk dibawa ke pusat dan di kami itu sekitar 80 juta ada sisa refocusing itu untuk pembelian tambahan vitamin bagi pegawai. Oh, Sebagai pegawai. Iya, untuk Kanwil aja. Iya, Dan UPT pun demikian sama. Yang terakhir itu setelah refocusing memberikan tambahan makanan kepada petugas lapas rutan maupun imigrasi yang bertugas di lapangan, gitu. Oh, gitu ya. Iya. Luar biasa berarti ya. Betul, betul. Itu Hebat, 4 langkah yang harus kita lakukan dan dipantau setiap harinya oleh Pak Menteri maupun Pak Sekjen dan Pak Dirjen. Oh, gitu ya. Hebat, Iya. hebat, hebat. Jadi memang harus tetap standby ya. Tapi kalau yang di lembaga-lembaga gimana, Pak? Sekarang begini Mas, saya lupa tadi awal-awal bahwa Kumham ini Kementerian Hukum dan HAM bukan hanya imigrasi dan pemasyarakatan. Kami itu ada 11 eselon 1, 6 dirjen, 3 badan, 1 sekjen, 1 irjen. 11 yang harus ada di otak saya ini. Iya. Oh gitu. KI urus KI, Dirjen KI, Dirjen Pas, Imigrasi, Dirjen AHU, Administrasi Hukum Umum membawahi PT, CV, Yayasan, Notaris semua, BPHN dan lain-lain. Dirjen PP mengurusi undang-undang. Jadi seorang Kakanwil itu harus punya 11 otak yang harus dikuasai. Jadi tidak mudah jadi Kakanwil, Mas. Dibagi 11, dibagi 11. Bagi 11. Tidak, Nggak. maksudnya itu Kalau dia enggak coba bayangkan kalau Pak Kanwil punya 11 otak. 11 otak. Satu di dalam, 10 digantung-gantung di luar gitu. maksudnya itu ada 11 yang harus dia kuasai betul. Betul. Konsentrasi pada harus- 11. Jadi Harus tidak ada bisa. 11 yang diurus Ada ya. 11 otak. Jika misalnya Pak siapa? Pak Erwin. Erwin. Pak Erwin, Ibu Bella. Ben Bella gitu ya. Pak siapa? Mas Beng. Tanya, Pak Kanwil, apa sih syarat buat paspor? Oh, saya nggak tahu. Nah, Ah, Pak Kanwil, apa sih syarat mendaftar KKN intelektual? Oh, nggak tahu saya. Itu tidak bisa, saya harus Iya, kasih tahu, iya, gitu dimaksud. kan? Bahwa Ada tapi Ada itu. 11 baru ke stafnya. ke Dan saya pun bagiannya. katakan kepada semua staf saya bahwa kalian di kantor wilayah ini mewakili 11 itu. Jangan sampai bicara, saya dengar ada orang bertanya pada kalian tidak tahu. Bukan bagian saya. bukan bagian itu saya. Nah, itu. Tahu, tapi ini bukan ranah saya, nanti di tempat sana Nah, urusnya. oke. Oke, Itu ini- ya. Nah, ini terkait COVID ini, Pak. Iya, Tunggu benar. tadi belum ini. Pak, yang mana? Penanganan yang kalau di lembaga gimana, Pak? Oh, ya, Oh, itu jadi tadi begini. sebenarnya kan, Untuk gimana? pencegahan itu. Kalau di lapas-lapas ini kita sudah siapkan 1 kamar khusus. Oke. Namanya kamar isolasi COVID. Oh, tetap ada. Oh tetap ada ya Pak dipersiapkan. Kita siapkan. Nah, jadi sementara misalnya begini, ditiadakan sholat berjamaah, Oke. Iya. harus di kamar masing-masing. Iya. Setiap hari mereka harus cek suhu badan. Kemudian lagi tidak dianjurkan untuk berbuka bersama juga, Oke. mengurangi barang-barang masuk. Setiap
tahanan atau napi khususnya yang sudah keluar berobat itu wajib masuk ruang isolasi. Oh begitu. Setiap keluar harus masuk ruang isolasi dulu. Masuk 14 hari, tidak boleh Oke, keluar. betul. Ya, Itu. Makanya kita siapkan. Apabila ada yang sakit di rutan-rutan tertentu yang tidak ada kamar untuk pengobatannya, dilarikan ke lapas perempuan dengan lapas Kendari. Kita siapkan ruangan di sana untuk perawatan-perawatan di situ. Iya, iya. Oh jadi walaupun dia kawasan yang tidak terlalu besar, kalau di lapas kan tidak terlalu besar Iya. Pak ya, berarti memang tidak boleh ada kegiatan berkumpul bersama Tapi gitu. kan Nggak Pak, boleh. kondisinya bahwa di dalam untuk kondisi kita di Sulawesi Tenggara ini khususnya di Kendari lah, satu sel tahanan itu kan isinya ada beberapa Betul, orang. sekarang Iya. udah over. Gimana? Rata-rata kan sekarang lapas Kendari hampir 600, No. rutan juga begitu, kapasitas 200 kan. Iya. Jadi memang disinilah bagaimana cara saya menahan jangan sampai masuk virus ke sana. Nah itu dia. Dengan cara apa tadi itu? Dibatasi kunjungan. Karena mereka steril semua. Iya kan, Iya. steril. Oke. Kunjungan dibatasi, tidak menerima tahanan baru, Iya. kemudian pengiriman barang diseleksi habis. Iya. Apabila ada narapidana atau tahanan yang habis berobat sakit itu tidak langsung masuk, Isolasi masukkan dulu. isolasi Isolasi dulu. dulu. Nah itu mempertahankan ini. Saya pun masuk sana nggak bisa dekat-dekat Iya, gitu iya. kan, karena saya takut. Saya kan dari luar, Iya. mereka steril semua. Iya betul. Dan mereka pun akan merasa marah. Mereka akan marah apabila ada tahanan baru masuk, mereka nggak mau terima. Tahanan yang tidak mau. Ribut di dalam pasti. Mereka protes juga Pak ya? Iya. Ada kejadian seperti itu. Ada Ada, Pak. pasti. Itu jangan setengah mau terima. Ntar kita kan bersih semua di sini. Ah, betul. Gitu, gitu Ya, kan. oke. Nah sekarang ini terkait apa ya? Terkait sekarang lagi pandemi corona, pandemi COVID-19 ini. Nah ada yang lagi viral ini Pak, soal rencana kedatangan warga negara asing yang katanya sudah ada restu dari pusat. Nah ini yang kita mau tanya Pak, ini mungkin tanggapan Bapak atau sikap Kemenkumham Sultra soal rencana ini warga negara asing akan masuk ke Sulawesi Tenggara. Jadi soal apa sudah beres nih? Ya. Soal apa sudah beres? Sudah lapas sudah beres. Oh, Serius? belum. Sebelum. Oh belum ya? Kita kesini dulu. Oh, karena oke. itu lagi viral ini. Oke. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa memang itu berita benar. Benar Oh adanya. jadi bukan Itu bukan hoax ya Pak ya? Bukan, karena memang sudah ada RPTKA dari Kementerian Tenaga Kerja. Begitu kan. Jadi emang ini bukan berita bohong. Iya, tentang Benar. berita rencana Nah, masuk Betul ada. Namun ini kan sudah kita sikapi dengan kondisi COVID sekarang. Iya. Jadi artinya kedatangan ini pun saya tidak mengetahui secara pasti. Saya pun mendapat informasi dari rekan-rekan Forkompinda. Iya, betul. Kami rapat, ada sekitar 1 minggu, rapat dengan semua Forkompinda, Pak Gubernur, Ketua DPR, dan lain-lain. Artinya menyikapi hal ini, tentu kita sebagai warga negara yang baik dan selaku pemerintah tidak bisa artinya ujuk-ujuk menolak. Iya. Ya. Karena di dalam 500 orang ini toh tidak sekaligus pertama, kedua juga sudah memenuhi seluruh unsur yang dipersyaratkan. Oh jadi tidak semua satu kali masuk Pak? Tidak bisa Anda. Oh. Ini, namun masyarakat kan tidak tahu soal Iya. itu. Iya. Saya bicara dengan teman-teman Forkompinda, Pak Gubernur, Ketua DPR, tolong edukasi masyarakat. Itu yang penting. Panggil semua sesepuh-sepuh kita, kemudian LSM kita, penggiat-penggiat segala macam. Informasikan ini dasarnya. Permenkum 11 ada 6 persyaratan, 6 yang dikecualikan, 6 persyaratan, kemudian lagi panggil tua-tua adat, ya toh, panggil semua yang kasih pengertian, Iya. kumpul di situ. Bahwa orang yang masuk ini benar-benar sudah steril Iya. dari COVID. Dan sudah sesuai prosedur. Ya, yang pasti karena mereka membawa nanti kan lisensi kesehatan yang sudah 14 hari. Kita bisa lihat misalnya tanggal 1 mereka di Beijing nih. Iya. Dari Beijing sampai mereka akan take off Jakarta tanggal 15. 14 hari. Aman kan? Plek masuk Jakarta. Jakarta kita masuk sekarang nih. Terserah dari KKP Jakarta akan disterilkan 14 hari apa tidak. Kalau ini kayak 49 kemarin kan tidak. Saya tidak tahu, tapi kami sterilkan di virtual langsung. Iya, iya. Ada videonya saya ke sana. Karena saya didesak oleh semua elemen, saya turun ke sana, langsung menuju tempat sterilisasi itu. Ternyata teman-teman LSM yang ganas-ganas itu, yang nunjuk-nunjuk muka saya, Iya. tidak hadir. Oh jadi Pak Kakanwil sempat ditunjuk-tunjuk gitu ya? Sempat di demo Pak ya? Sangat. Karena dianggap bahwa Pak Kakanwil salah satu orang yang merestui gitu. Merestui. Iya, artinya tidak bertanggung jawab. Oh, Harus oke. bertanggung jawab, Iya. begitu kan. Nah,
Oke, jadi itu tadi. Ya, jadi masalah sekarang katanya ini saya dapat ditunda. Nah, iya, ntar ya. Jadi begini. Iya. Hasil kesepakatan, kami tidak anti Chinese, Iya. tidak Iya. anti investasi, Iya. karena investasi kita butuhkan. Betul. Kita tidak bisa artinya tutup mata bahwa ada 11.000 menurut Kadisnaker orang kita yang bekerja di Virtu. Iya. 11.000 11.000 orang pribumi bekerja di Virtu Virtu. Dragon. Oke. Nah, dengan masuknya 500 ini, toh secara bertahap sudah prosedur. Artinya ada barang-barang kiriman dari Chinese yang harus di-setel, operasionalkan. Sedangkan kita tidak mengerti. Mereka Orang ini kita tidak paham, tidak paham, tentang tidak alat itu. skillnya. Misalnya apa? Itu ya. Pakai bahasa tolak ya. Jadi setelah selesai itu nanti Iya, iya. dirakit, mungkin sebagian balik. Orang kita lah yang bekerja nanti di sana. Oh, jadi Begitu. kondisinya begitu. Sekarang Iya. ada 11.000 orang Sepertinya pribumi ada yang masuk dalam yang istirahat karena alatnya belum bisa digunakan. digunakan. Sebagian sudah istirahat karena belum ada, begitu kan. Jadi artinya RPTKA ini memang sudah lama diajukan, begitu kan. Dan sudah memiliki syarat-syarat tertentu. Jadi kalau boleh saya uraikan bahwa RPTKA ini asal muasalnya kan dari perusahaan. Iya. Perusahaan minta ke Kementerian Tenaga Kerja pusat. Dari pusat nanti akan turunlah RPTKA. Setelah RPTKA turun nanti dari Kadisnaker dan pengusaha harus izin ke Direktorat Jenderal kami. Dari Dirjen nanti, Dirjen mengiyakan ada namanya Vitas, dikirim ke Beijing. Iya. Dari Beijing mereka akan terbang ke Indonesia setelah 14 hari bawa Vitas. Ya kan, 14 hari masuk Indonesia, sampai Indonesia ikut protokol COVID juga, kita karantina di Indonesia mungkin 14 hari juga. Dari situ kita akan alihkan dari Vitas ke IKTAS, KITAS namanya. Berlaku 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun dan 2 tahun bisa. Begitu kan. Maksimalnya 2 tahun, Pak ya? Sekarang ini kita cobalah pakai setahun aja dulu, Pak. Oh, gitu ya. Udah setahun dulu. Ya setahun aja, coba. Jadi Jangan maksimal dulu lah. Gitu jadi kan. memang ini belum ditunda atau gimana ya, Pak? Nah, setelah kesepakatan bersama dengan semua pihak, maka pada saat ini kita tidak menolak, tapi menunda. Menunda. Oh, jadi bukan menolak tapi Bukan. Menunda. Karena kondisi kebatinan masyarakat Sultra, termasuk saya sendiri, sun Iya. stres. Betul, Pak. Kapan saya akan terkena COVID? Betul. Walau alam bisawab kan? Kapan teman-teman di sini apakah Dan kita bawa? tidak tahu, Pak. Nah, kita tidak Iya tahu. kan resikonya itu kan Nah, yang kita takutkan justru adalah ini. memunculkan rasa Jadi kepanikan kata kepada kuncinya masyarakat. adalah bukan menolak. Iya. Tapi menunda. Menunda kehadiran ditolak, tapi teman-teman ini. menunda. Karena dengan kita menolak tidak ada alasan. Betul. Apa alasan Karena kita? semua syarat terpenuhi. Semua sudah terpenuhi, Betul. begitu kan? Lagian kan investasi kan dibutuhkan, Iya, begitu kan? Kita juga bukan gila investasi, kita lebih mementingkan nyawa. Iya. Namun kan ada timbal balik semua itu, harus ada keseimbangan, Harus ada balance. harus ada keseimbangan. Iya. Pertahankan nyawa nggak ada uang percuma, Iya, ya kan? Pertahankan uang nggak ada percuma. Dan Nah, harus gitu. dicatat juga bahwa tidak pro TKA dan anti pribumi gitu, Tidak, Pak, ya. tidak, Nah, jadi ya, tidak kuncinya semua. di situ. Jadi memang ini murni karena persoalan pekerjaan. Betul, betul. Ada berapa ribu nyawa yang harus dihidupkan dengan pekerjaan Ya, tersebut. ini juga tertuang dalam Permenkumham 11 tahun 2020. Iya. Artinya kan ada pengecualian terhadap TKA. Yang boleh masuk itu pertama artinya pemegang visa tetap. Kedua pemegang visa diplomat, gitu kan. 3 pekerja asing di proyek strategis nasional. Iya. Keempat itu ada beberapa lah pokoknya. Ada 6 pengecualian yang boleh masuk di sini. Mungkin tenaga dokter, kemudian lagi tenaga kapal-kapal itu loh, kargo dan lain-lain yang bawa barang. Tapi dengan 6 syarat lagi, ada kesehatannya, kemudian ada RPTKA, ada visa dan lain-lain, ada juga 6. Jadi Kalau itu semua terpenuhi maka diizinkan. diizinkan. Oke, baik. Gitu. Waduh, Pak Kanil, ini kebetulan kita kan sudah menjelang waktu berbuka Berbuka puasa. Pak. Masih lama, Pak. Iya, kan kita ada kultum dulu, Pak. Iya. Jadi kita mau break dulu sebentar, Pak. Nanti Oke. kita mudah-mudahan Pak Kanil berkenan untuk buka bersama dengan kita di sini. Oh iya boleh. Iya, karena Oh, Karena Pak Kanwil masih ada satu segmen Iya, lagi, masih ada Kak. segmen sebelum Iya, buka puasa. boleh. Baik, pemirsa, jadi sebentar kebersamaan kami dengan Kak Kanil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara akan Betul kita sekali. lagi. Tapi setelah kita lewati kultum, kita lewati buka puasa bersama dan kita lewati sholat maghrib. Jadi Jangan kemana-mana. pokoknya ya. Selamat berbuka puasa. Setelah ini kita mau beristirahat juga, mau buka puasa dulu. Nanti kita akan ketemu lagi setelah yang banyak dan tetap di sini di Bisa Ramadan. Bincang santai Ramadan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan keberkahan. Di dalamnya begitu banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada hamba-hambanya. Hal ini dibuktikan bahwasanya pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Kemudian pada bulan suci Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tentunya semua ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi dari sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ikhwatal iman, para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, yaitu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanur Rahim, ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kedua sifat ini secara umum maknanya sama, artinya memiliki rahmat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat rahmat. Akan tetapi juga sebagian ulama menyebutkan keduanya memiliki perbedaan. Yang pertama adalah Ar-Rahman, ya. Yang pertama adalah sifat Ar-Rahman. Para ulama menyebutkan maknanya adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas. Artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Segala makhluk mendapatkan nikmat itu atas asar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman, mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat rahmat, sifat Rahman. Jadi rahmat yang begitu luas. Kemudian yang kedua adalah Ar-Rahim. Para ulama menyebutkan bahwasanya makna Ar-Rahim berbeda dengan Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahim maknanya adalah Al-Musilu rahmatuhu ila man yasha'u min ibadih, yang menyampaikan rahmatnya kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya. Kalau sifat Ar-Rahman itu berkaitan dengan seluruh makhluk, merupakan, ya, atau mendapatkan karunia sebagai asar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Ar-Rahim, ini rahmat yang khusus yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kalau sifatul Rahman berkenaan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memberikan rezeki kepada hamba. Ini adalah karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat secara umum kepada seluruh makhluk. Tetapi kalau Ar-Rahim ini lebih khusus lagi. Rahmat yang diberikan kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Di antaranya adalah hidayah dan petunjuk, taufik. Ya. Ketika kita mendapatkan diri kita melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, berarti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita. Allah memberikan rahmat yang bersifat khusus kepada kita sekalian. Jadi rahmat yang bersifat khusus ini ada keterkaitan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala
mengkaitkan dengan keimanan, wa kana bil mu'minina rahima, hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Maka kita tidak heran, ya, mungkin kita bertanya kenapa orang-orang yang melakukan maksiatan mendapatkan rahmat. Kita katakan iya, mereka mendapatkan rahmat sebagai konsekuensi dari sifat Allah Ar-Rahman. Allah tidak membeda-bedakan dalam hal ini. Seluruh makhluk berhak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang tidak beriman, ya, mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ketaatan. Karena ini rahmat yang bersifat khusus. Yang rahmat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Tetapi ketika Allah memberikan rahmat yang bersifat umum, belum tentu Allah menghendaki kebaikan baginya. Banyak orang yang diberikan harta, tetapi harta tidak mengubah dirinya menjadi lebih baik. Justru harta menyebabkan dirinya bertambah buruk. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat yang khusus ini menjadi sebab kebaikan bagi kita. Maka kita senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik rahmat yang bersifat umum ataupun rahmat yang bersifat khusus. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita manfaatkan dengan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang benar. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kita kepada keislaman yang benar, memberikan petunjuk kepada kita kepada ilmu yang benar, dan memberikan taufik kepada kita untuk beramal kepada kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan kali Oke, terima kasih. Nah, kita kembali berjumpa pada program Bisa Ramadan. Bincang Santai Ramadan. Iya. Dan alhamdulillah kita masih bersama dengan Kak Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Sofyan SH Esos, Esos, MH. MH. Luar biasa. Harus lengkap. Yoi. Tapi santai. Iya. Karena kita juga di Namanya juga bincang santai. Padahal kita mau tahu tidak, sedikit kita salah ngomong masuk penjara. Yang punya sel di sebuah penjara. Iya. Atau yang mau deportasi ya sama beliau ini. Oke. Ya, oke. Tapi sebelumnya kita mau ucapkan selamat berbuka puasa juga untuk semua pemirsa. Bisa Ramadan dimanapun saja berada yang masih tetap setia menyaksikan channel mediakendari.com. Betul Iya. sekali. Dan selamat menjalankan ibadah maghrib. Sholat maghrib. Iya. Iya. Baik. Kira ibadah puasa lagi. Bela. Iya. Yang perempuan. Oke, Ya. langsung aja Iya. kita ke pertanyaannya ya Pak ya. Bagaimana pemantauan WNA di Sultra dalam suasana pandemi COVID-19 sekarang ini? Apakah ada aktivitas khusus yang dilakukan atau seperti apa itu Pak? Oh, aktivitas khusus. Oke, jadi dalam pandemi COVID-19 ini untuk keberadaan TKA itu tetap kita pantau. Iya. Tapi saya garis bawahi bahwa kantor imigrasi kelas 1 Kendari Iya. itu bukan TPI udara, tapi TPI laut, gitu kan. Karena kalau saya langsung turun ke bandara, itu harus ada unsur CIQ namanya. CIQ itu apa? artinya custom, imigrasi, karantina. Oh, Itu adanya di bandara internasional. Mensiasati itulah saya perintahkan agar Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan turun ke lapangan, melihat jalur-jalur orang-orang ini kemana saja. Ada yang landing langsung ke Morowali, ada yang landing langsung ke Morosi, nah itu kita pantau semua. Kedatangan mereka. Kedatangan kita ketahui, tapi kepulangan kita nggak tahu. Iya. Karena kita bukan bandara internasional, begitu kan? Jadi artinya tidak ada kewajiban khusus bagi
imigrasi Sultra atau Kanwil Sultra untuk langsung mengawasi orang asing. Karena sudah terawasi oleh pusat. Dan kita sudah ada namanya di masing-masing hotel itu BCM, ini maksudnya apa namanya? APOA, aplikasi pelaporan orang asing yang ada di seluruh hotel-hotel dan losmen-losmen. Itu sudah ada hukumnya. Apabila tidak melaporkan, akan terkena sanksi hotel Tidak melaporkan tersebut. dalam jangka waktu. Saat itu juga. Oh, Dan Karena itu by, sudah by diterapkan system, itu ya, Pak, ya? sudah by Jadi system. kalau misalnya ada yang didapatkan misalnya 2 jam kemudian, itu sudah termasuk Karena melanggar. begitu orang asing masuk Sultra ke Hotel Claro atau ke Hotel Plaza Inn, dia akan kasih paspor. Oke, betul. Iya. Paspor itu langsung di-scan masuk ke kita langsung. Oh, langsung masuk Lapor. sistem. Ada Langsung sistem. terlapor, Pak. Pokoknya ya, sistem jadi langsung. di Claro ada sekian dari ini sekian ini. Begitu kan. Namun yang langsung ke Morosi itu tidak bisa terpantau. Nanti akan terpantau setelah laporan bulanan namanya di sana. Dari sana. Iya, Laporannya betul. langsung dari pusat. Enggak dari sana ke pusat. Kita katanya ke pusat Oh, gitu. iya, Karena kita nggak punya data itu. Gitu kan. Jadi pusat yang kemudian meneruskan Iya, informasinya. jadi ke itulah yang kita lakukan. Artinya bagaimana cara kita untuk memantau keberadaan TKA ini. Salah satu dengan APOA. Kemudian lagi kita bentuk lagi tim Pora namanya. Tim Pora itu adalah tim yang kita bentuk, tapi atas kebijakan kami, Kumham khusus imigrasi sebagai penanggung jawab leading sektornya. Jadi seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintah itu termasuk tim Pora. Tim Pora inilah tim pengawasan orang asing, termasuk teman-teman ini, Bu Bella, Bapak, semua teman-teman sini. Iya, iya. Apabila ada orang asing mencurigakan, pakai jubah, segala macam, lapor. Pak, di sana ada. Pak, di Kolaka ada. Di Raha ada. Kita akan turun langsung. Dan Dengan- laporannya itu langsung ke mana? Ke saya bisa, Pak. Oh, Langsung ke begitu ya. Heeh. Atau ke lapas bisa. Lapas Nah itu saya gimana nanti. cara mengakses untuk laporan, Pak? Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang ingin memberikan laporan, Saya menemukan. Info aja. Foto kirim ke saya. Ini nggak jelas gitu kan. Nah, nanti ada tim turun. Mungkin kalau dia misalnya dia tukang dakwah, kita akan gandeng dari Kemenak. Oh Iya. iya. Gitu kan. Iya, iya, iya. Tak turun gitu. Oh, jadi kalau dia berhubungan dengan keagamaan akan diturunkan? Ya, tapi yang Iya, pasti unsur dari kepolisian tetap kita gandeng. Iya. Mengawal. Tetap, ya. Tetap Otomatis mengawal. melekat, ya? Otomatis. Karena memang satu-satunya institusi yang bisa mengeluarkan dan memasukkan orang adalah imigrasi. Iya, iya. Tidak ada instansi lain yang bisa. Betul. Polisi nggak punya hak. Betul, betul. Semua nggak punya hak. Hanya kita yang punya hak. Imigrasi. Saya pun nggak punya hak. Meskipun saya Kanwil, tapi kalau saya bukan pejabat imigrasi tidak bisa. Iya. Pak, itu kan tadi kalau ada nggak apa-apa langsung ke saya laporannya. Boleh. Nah, kalau mau ke Bapak caranya gimana, Pak? Lewat nomor apa? Langsung gitu? saja ke WA ke saya ke nomor Nah, itu 0812 812 7970 7970 314. 314. Ya. langsung dikasih nomornya Saya- Pak Kanwil Kemenkumham Sultra. Ini Iya. tidak memang nah memang karena memang beliau betul-betul mau kerja bukan mau cari ini. Betul. Jadi memang pemantauan WNA di Sultra ini cukup ketat, udah cukup ketat ya yang dilakukan dari Kemenkumham Sudah ketat. Sultra. Jadi kami juga bersinergi dengan Kadisnaker Trans, kemudian dengan seluruh Forkopimda lah, termasuk Ketua DPR, Pak Gubernur, teman-teman dari Forkopimda, Kapolda, dan Danal, dan Lanut, dan Rem, semua. Semuanya sudah bekerja Semua. sama. Sinerginya. Iya. Tapi tentang tugas fungsi dari Kemenkumham sendiri dalam sinergitas itu apa, Pak? Kita ngambil keputusan nanti. Begitu kan, misalnya menurut Kemenak bahwa orang ini tidak sah membawa artinya dakwah ini, deportasi. Urusan saya. Oh, oke, urusannya Iya. Kemenkumham ya. Polisi nemukan, misalnya pekerja ini atau Kadisnaker menemukan, mereka tidak bisa deportasi. Legal tinggalnya. Harus ke saya dulu. Iya. Imigrasi yang akan mendeportasi. Oh, Begitu. gitu. Atas dasar pemeriksaan BAP masing-masing. Begitu kan. Nggak bisa juga sih ujuk-ujuk deportasi. Nggak bisa. Internasional akan marah. Iya, iya. Dan kalau saya terapkan si IQ di sini, di Bandara Holo Oleo, internasional akan ribut. Oh, gitu. Kita akan dicela oleh dunia bahwa kita bukan TPI internasional di sini. Kenapa orang harus ditahan? Seperti misalnya Mas ke Malaysia, turun landing di Bandara Malaysia kan. Dari Malaysia Mas mau ke Kuching misalnya. Iya. Kan nggak perlu diperiksa lagi. Bebas aja, sekali aja. Iya. Mau keluar baru bandara, prank gitu kan. Paspor kita kan atau ke hotel, sudah Iya. selesai. Nah kalau setiap ke daerah diperiksa, Iya. malas orang. Oh, berarti kayak kemarin yang sempat viral itu di video. Jadi tidak ada hak bandara di otoritas di Kendari ini bandaranya untuk menahan mereka. Nggak ada. Iya. Karena sudah lolos di Bandara Internasional Iya, Jakarta sana. betul, sudah ada. Kecuali Iya. melakukan tindak kejahatan. Iya. Oh, Gitu ya kan. otomatis langsung ya. Otomatis. Berantem. Iya. Itu pun polisi boleh
tangkap proses, Iya. tapi kita yang akan Selanjutnya finishing. Selanjutnya ke- Iya, iya kita finishing gitu. finishingnya di sini. Iya. Ini polisi yang chat, Iya. nanti kumaha yang selesaikan. Oke Pak, ini mungkin ini pertanyaan saya ini di luar dari materi kita ya hari ini tentang pandemi COVID-19 ini Pak. Ini soal saya sedikit mau curi waktu ini soal peredaran narkoba di lapas ini Pak. Iya. Mohon izin ini. Sekarang kan apa ya? Ini bukan lagi rahasia, ini sudah menjadi rahasia umum bahwa peredaran narkoba di lapas-lapas itu sudah masif sekali. Nah, yang kira-kira pandangan Upaya-upayanya ya apa saja yang harus Dilakukan. dilakukan Oke. dari Kemenkumham ini tentang Saya pastikan tidak ada peredaran narkoba dalam lapas. sekarang. Sekarang dan akan datang. Sejak Pak Sofyan. Sebelum saya pun demikian. Oh begitu. Saya tegaskan tidak ada peredaran narkoba dalam lapas. tidak ada peredaran narkoba. Nah, Di dalam Jadi lapas. begini, kami sudah bentuk P4GN, Iya. koordinasi dengan BNNP dan BNNK, Iya. begitu kan, melakukan tes urin hampir setiap minggu sekali. Oh gitu. Adapun masuk narkoba itu tentu kan dengan berbagai cara. Iya. Orang besukan masuk, Iya, betul. kemudian membawa itu. Iya. Petugas kami kan artinya tidak seteliti itu lagi. Iya. Karena sudah keseringan masuk, Iya. ada yang ditaruh di sanggul, ada yang ditaruh dalam Dalam BH, makanan ada, Iya. betul. ada yang dalam kemaluan, Iya. ada yang ya di mana? Ada yang dalam sol sepatu, Iya, betul. ada yang artinya dalam ikan, Iya. dalam rokok, Iya. padahal masih delak rokoknya, ya. dimasukkan dalam minuman. Nah itu kita wallahu alam nggak tahu Iya. kan, tapi tetap melalui mesin semua. Nah, Oh, jadi memang harus dibedakan sendiri. Iya. Jadi bukan Iya. bukan peredaran itu. Jadi Saya memang pernah sekali berkunjung, Saya- itu iya. kita harus lepas alas kaki, ganti pakai sendal yang betul, disediakan. karena sudah ada berkali-kali. Iya. Jadi itu usaha kita. Nah, namun di luaran ini sering berkembang. Makanya saya selalu koordinasi dengan Pak Kapolda bahwa dengan Kapolres dan lain-lain, tolong berita itu jangan langsung disiarkan. Iya. Jadi misalnya si A tertangkap, dari mana ini? Oh dari si Udin, Lapas Kendari. Iya. Udin kan banyak Pak. Udin, Iya. Udin yang lari ini kemarin Pak ya? Bukan Udin yang lari kemarin itu, Pak. atau Udin sedunia. Iya, Jadi iya. begini, artinya saya tegaskan dengan teman-teman Kapolres dan Kapolda dan KBNN. Apabila ada terdakwa, tersangka mengatakan dari lapas, kita bawa sama-sama. Oke. Kita jajar per blok, lihat yang mana muka orang itu. Iya. Iya, iya. iya. Kita buktikan di situ. Langsung. Terbukti ambil, Iya. begitu kan? Karena bila seseorang berkata, oh saya barang ini dari lapas melalui handphone, Iya. begitu kan? Iya. Dengan begitu berarti penyidikan Polda ini selesai. Sekutu yang lain tuh nggak kelihatan. Hanya ada misalnya si A di dalam itu. Oh benar dia pakai handphone. Handphone bisa masuk kenapa? Ya wallahu alam. Iya. Tidak semua petugas saya juga harus gitu Iya, kan, betul. adanya Iya. kan, berbagai macam cara kan. Dan jadi artinya kembali saya tegaskan bahwa tidak ada seperti itu. Kami pun berperang sangat keras sekali bahwa sekarang ini sudah ada 3, 4, 5 orang yang saya pecat langsung. Usulkan pegawai saya yang terlibat pemakai maupun masukkan barang dalam proses semua. Termasuk yang terakhir yang sop kikil itu. Ah itu. Iya. Itu Oh itu. itu dalam proses pemberhentian semua. Nah, namun iya, karena iya, ini jadi- kan ada prosedur, jadi agak cukup lama pemberhentian. Ya, jadi ini yang ini Iwin, Bel, ini yang jadi catatan kita Iya. adalah memang di lapas itu tidak ada peredaran. Ya, jadi kalau sampai nanti ada orang luar atau pembesuk yang sempat lolos ya kita tadi pernyataannya Pak Kanwi ya kita Jadi saya maklumi, begini kita ini Pak, manusia. berharap Iya. berharap kiranya gitu loh. Iya. Untuk pengguna ini jangan kita urusi pidananya lah. Betul. Rehat. Rehabilitasi. Rehat. Rehat. Karena Saya sepakat itu, Pak. gimana pun saya tahan dia di situ begitu kan, dia kan akan sakau. Betul. Iya. 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 Dia berpikir gimana cara gua dapetin narkoba. Iya, betul. Hari ini saya rayu Bapak, Iya, betul. Pak beli rokok dong nih, saya kasih uang 100.000 misalnya kan. Pak kembalinya bawa, gitu kan. Besok saya kasih 500.000, tolong dong Pak beli nasi bungkus, beli. Sampai saya dapat nih, Pak tolong dong Pak sabu 1 paket, pahe, gitu kan, Iya. paket hemat gitu. Iya. Pak, oh iya. Sampai saya pun instruksikan, setiap lubang-lubang pembuangan di lapas rutan itu tutup dengan besi yang rapat, agar kucing jangan masuk. Iya, iya. Kucing dan tikus. Iya, iya. Karena kucing kalau dikasih makan, dia akan nurut. Iya, iya, iya. Ke kamar saya terus dia. Iya. Ada handphone. Betul. Saya bilang, Bambang, kucing warna putih di depan tuh. Nempel 4 paket Pak, 4 kaki. Dilakukan, masuk kamar saya Pak. Pesta saya. Bapak Iya, akrab juga benar, sama betul. Bambang ternyata. Bambang. Ini bahaya. Tadi Udin
nonton. Bambang. Bambang. Ya, artinya Oke, nah sekarang sebegitulah kita, kayaknya. kita ini berada di apa ya, di penghujung. Terakhir Pak, Terakhir ini. Ini himbauan kepada masyarakat tentang Kemenkumham. Iya. Jadi artinya kami Kemenkumham ini menginformasikan pada seluruh halayak publik bahwa tidak hanya lapas dan imigrasi. Iya. Kami ada 11 unit eselon 1 yang siap untuk membantu kebutuhan masyarakat Sultra, baik tentang kekayaan intelektual, perda-perda, kemudian soal paspor, soal artinya keimigrasian, soal kewarganegaraan, banyak sih 11 eselon 1 ini. Jadi artinya silahkan teman-teman yang ada di Sultra ini kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan langsung ke kantor saya atau ke UPT masing-masing, karena tanpa teman-teman sosialisasikan atau edukasi ke masyarakat, orang tidak akan mengenal namanya Kanwil Kumham. Orang hanya tahunya imigrasi dan pemasarakatan, karena itu yang langsung menyentuh masyarakat. Padahal di balik itu ada yang lebih besar, 9 lagi, begitu kan. Dan saya pun artinya dalam suasana COVID ini menghimbau pada seluruh warga, baik pegawai saya maupun seluruh masyarakat, artinya mari kita menaati semua yang sudah digariskan oleh pemerintah, tetap jaga kebersihan badan, melindungi diri sendiri dan orang lain. Betul, Pak. Artinya jaga jarak tetap, kemudian yang terakhir adalah kita tetap harus berdoa, karena itu adalah upaya terakhir kita dan pasti akan mujarab nanti. Amin. Oke, baik. Pak Sofyan, luar biasa sekali. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk kesini. Sama-sama. Terima Terima kasih, kasih Pak. banyak untuk informasi dan ilmu tentang. Ini banyak sekali ilmunya. Sebenarnya ini malu belum seberapa ini. Hanya karena kita terikat sama waktu. Betul. Jadi, Keterbatasan Dan mudah-mudahan kita berdoa Nanti, ya. pihak media Kendari juga bisa menghadirkan yang kedua kalinya nanti. Iya. Ya, insya Allah, Dan nanti Pak. insya Allah di luar Ramadan program ini masih jalan. Nanti kita ke Insya Allah. Kemenkumham lagi. Mudah-mudahan Siap. saya masih di sini, Pak ya. Harapannya mudah-mudahan, Pak. Mudah-mudahan Pak. Mau dilanjut ke tahun kelima, Pak ya? Enggak tahu. Baik sekali, terima kasih banyak Baik, Bapak. saya terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. semua. Pegawai di Ya. Kemenkumham. Dan pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Panjang, Iya. Pak Sofyan. Ya. Pak Sofyan. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, pokoknya panjang lah namanya kalau kita sebut. Jangan pindah ke sini. Itu filmnya Mas. Aduh. Nah, Aduh. Pak Sofyan. Pak Sofyan, Esos, SH, MH. Baik, Udah, luar biasa, cukup. minimal Bapaknya baik, sudah ada. humble ya. Oh, namanya baik. Tidak, tadi temannya namanya Bambang sama Udin, Pak. Bambang. Bambang kamu di mana? Iya. Santai bapaknya ya. Ya. Oke. Langsung review atau gimana? Kita baca dulu. Kita baca ininya. dulu komen yang ada di Kita kolom baca dulu komentar. komentar-komentarnya ini. Sudah banyak yang masuk sepertinya ini. Boleh kita kembali ke Boleh. posisinya ya? Iya. Set, 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 Ke alam, set, ya. set, 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 set. Oke, yang pertama ada Bapak Arif Rahman. Bapak Arif Rahman mantap, media Kendari.tv atau Jaya MedTV. selalu. Jaya selalu. Ada juga Ilham, mantap Pak Japrun. Oke, Ilham juga, Manarap. Terus Igon berikutnya. K, hadir Serasi. Oke, Igon Mantap. K Tibon. Oh, hadir Serasi. Oh, ini Serasi dia. Oh, Nah, oke, Igon Produknya Katibon, kali ya? Serasi Snack sudah hadir. Oke, sudah. Sebentar Lanjut, kita. lanjut. terus berikutnya ada Herman Serasi hadir, Setianegara. oke. Serasi hadir. Teknik Serasi, boy. Serasi itu rumah. Iya, oke. Mantap, Kakan Wil Sultra. Oke, Mantap. makasih dari Marsuki. Ya. Oke. Sekarang kita masuk pada Review produk. review produk. Hari ini kita ada 3 produk ya. Sedikit bisa kan? Oh, Kita kayak balapan. Iya. oh begitu. Kita kayak balapan, ini sudah mendahului. Iya. Oke, produk yang pertama dari mana? Bentar. Ini lihat monitor. Baik, pemirsa, sekarang saatnya kita akan coba mereview produk kita. Betul sekali. Produk apa saja yang sudah masuk? Anak ini Jahara Anda ya. apa Jahara? Jahat. Oh iya. Kita Halo, sudah Bambang. masuk ke sesi yang ketiga. Bambang boleh dikasih masuk. Bambang. Ayo Bambang, masukin Bambang. Ya, karena tadi di kolom komentar kita ada banyak serasi, kita mulai dari serasi. Serasi. Ini produk pertama yang akan kita review ya. Untuk yang masukan ini ada yang namanya serasi. Serasi. Coba lihat. Serasi Serasi. ini apa sih sebenarnya serasi? Ini serasi kalau saya tidak salah sih ini snack ya. Snack ya. Tapi Oke. saya belum tahu ini snack apa. Kalau Tapi dari kalau tulisan- dilihat dari tulisannya ini ada keripik pisang coklat. Ada banana coklat. Oh kayaknya sama semua ini. Ini satu jenis. Ini snack serasi ini berasal dari koperasi SCS Dusun Tobeu Desa Malaha Kecamatan Samaturu Kabupaten Luar biasa. Kolaka. Luar biasa. Kolaka
Kolaka. Kolaka, kecamatan. Betul sekali. Nah, ini Ini yang patut kita apresiasi. usaha-usaha UMKM yang kayak begini tuh harus ditingkatkan. Ya, harus kita kembangkan dan memang harus kita beli Mantap. produknya. Ya. Wow. Ya, jadi Oh, iya. pemirsa, ini keripik pisang coklat serasi. Jadi kemasannya kayak begini. Ini hasil kreasi dari pemuda desa setempat dengan memanfaatkan potensi perkebunan. Jadi kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Ya. Jangan kau ribut, biar kau buka bisa bacakan dia punya anu ini. Jadi ini adalah hasil kreasi dari pemuda desa setempat dengan memanfaatkan potensi perkebunan, ya, perkebunan coklat dan pisang serta pabrik pengolahan coklat sendiri. Kualitas rasa dan bahan yang dipakai menjadi daya tarik keripik ini. Nah, tidak menggunakan bahan pengawet dan bahan baku tersedia langsung di wilayah mereka. Betul sekali. Nah, tinggal diolah sesuai permintaan. Meski baru beberapa hari meluncurkan produk ini baru beberapa hari ternyata Pak Edwin. Nggak tahu. Nah, maksudnya baru beberapa hari. Oh, baru 4 hari. Oh, baru 4 hari produk ini. Pemasaran mereka sudah merambah pasar di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, termasuk Kota Kendari dan mantap. Tepuk tangan, saudara-saudara. Jadi ini keripik pisang. Nah, bagaimana? Enak ya? Ya, keripik pisang kemudian kayaknya ada lumuran coklat. Ya. Coklat. Tapi tolong ini tidak ada nama kan? Lumuran. Tidak ada nama? Tidak ada. Ya, oke, aman 2. Ini Ini juga, Ya. jadi terus kemudian kemasan ini juga Oke. bisa berfungsi untuk Anda yang sementara menjalankan ibadah puasa. Betul sekali. Ketika di saat-saat kritis, di Oke. jam siang menuju ke sore, untuk menjaga suasana tetap terjaga dengan baik. Amin. Seperti ini. betul. Oh, gitu ya? Jadi Biar bau mulutnya tidak membawa kemana-mana. Dan untuk saat ini masih varian coklat yang ada. Jadi dalam kemasan 50 gram dan 100 gram. ya, Untuk harga 50 gram, Ya. nah itu dibanderol dengan harga Rp5.000 di luar Buat ongkos ongkir. kirim. Sementara untuk jadi kemasan ini nih 50 gram ya? iya ini 50 gram ya? gram ya. Ini 50 gram. Murah, ya. Wah, cuma Rp5.000 loh, rasanya Rp5.000. enak. Mantap. Kemudian Mana kamera untuk zoom, Kak? 100 gram itu Mantap, dibanderol enak, dengan enak. 10.000. Cuma Ya. Rp5.000 loh, enak. Ya, jadi bagaimana caranya memesan? Jadi kalau Anda ingin memesan silakan hubungi Koperasi CS. Oke, terima kasih Serasi, kawan-kawan dari Kolaka. Samaturu, Kecamatan Samaturu. Mantap. Nah, kita angkat. Angkat. Kemudian, Next kita review produk Bapak berikutnya. bisa maksudnya tidak sama. iya. Bambang. Ayo produk kedua. Wah, ini kalau ini boleh saya? Oh, siap. Boleh. Kalau ini kayaknya andalan. Review khusus ya. Review khusus. Baik, buat yang ini luar biasa, ternyata sangat akrab dengan saya khususnya. Saya juga. Oh iya ya. Sama saya juga. Untuk panganan yang saat ini memang sangat luar biasa sekali. Sudah juga sering saya konsumsi. Untuk yang kedua ini ada pudingnya Umla. Oke. Ya, oke. Kalau Anda yang nampaknya dia pasti tahu. Saya tanpa membuka sudah tahu. Yang pasti atas ini adalah Oreo Milo coklat, kemudian yang tengah ini Sudah familiar sekali ya Om ya. Yang ini yang bawah buko pandan. Yang ini buko pandan, Ini ini apa ini? buko mango. Jadi ini Oke. Ini pudingnya Umla. Ya, ini pudingnya Umla. Kalau Ini mantap. Ini apa ini? jadi puding hari ini yang kita review itu ada 4 rasa. ya. Yang pertama ada puding brownies mente. Oh, itu yang ini Yang- Oreo coklat Oreo. Milo. Ya, yang ini yang bersama Om Erwin ini puding brownies mente. Ya, betul. Ini 30 harganya 30.000. Oh, ada mentenya habis. Ada. Ada. Ini isinya 650 mg ya. Ya. Kemudian puding yang kedua ada Milo Oreo di tangan Om. Oreo itu, ya itu. Ini Om Milo Bengkele. Oreo. Dia harganya 25.000. Itu kemasan itu. Itu kemasannya 50 mililiter. Miligram. Nah, itu yang kemasan 25. Yes, ini yang kemasan 25.000. Isi 500 mililiter. Ya. Ya. Terlalu kecil tulisannya, saya tidak bisa. Yang Terus? ini yang buko pandan. Yang buko pandan yang ini nih. Ya. Kita kan ada 4 hari ini, ada puding brownies mente, puding Milo Oreo, dan ini ada buko pandan. Kalau yang ini nih kesukaan saya nih, yang buko pandan. Iya, iya, Yang iya, ini iya. harganya 30.000 yang kemasan ini, yang segi 4 ini 30.000, dia isi 650 mili. Oh Next. ya, ini yang lupa. Ini- Jadi ini setiap apa ini tadi? pembelian Milo satu Oreo. paket pudingnya Umla itu Rp1.000 akan Donasikan. untuk dakwah dan sosial. Sosial. Alhamdulillah. Dan Masya Allah. kebetulan pudingnya Umla di bulan suci Ramadan ini banyak sekali berbagi dengan saudara-saudara Betul. yang lain. Jadi
sukses selalu dan semoga berkah. Amin. Amin ya. Ini ada lagi satu rasa nih belum. Oh, ya. Ini ada yang buko mangga. Ya. Buko mango. Dia yang ini juga 30.000, isinya tetap sama, Iya. 650 mili. Dan ini semua kalau digabung kita semuanya digabung jadi buko puasa. Ya. Saya kira Murako. Bukan ya. Ya. Oke? Siap. Oke, kita sambil menunggu menunggu produk yang berikut, kita Ya. kembali baca lagi. Enggak jadi ya. Terus Oh ya, kita kontak selesaikan yang dulu. bisa dihubungi untuk memesan pudingnya Umlan. Oke, jadi nanti jangan lupa follow Instagram dan Facebook. Terus kemudian kalau yang mau order silakan masuk ke nomor WA 0812 4300 4994. Diulangi 0812 4300 4994. Nah, IG-nya pudingnya Umlah. Iya. Pudingnya.umla. Iya, kalau misalnya di Facebook Umlah. Umlah. Iya. Kalau di Facebook Ya, Umlah. oke, Umlah. kita kembali baca komentar dulu yang masuk ini. Maaf. Herna dari Herna Setia Negra. Snack apa ini? Serasi Serasi snack snack. berasal dari pisang lokal. Cara anak muda di desa, desa. menghadapi masa Keren. corona. Mantap. Herna. Kemudian ada Harus kita apresiasi, Muhajirin Al-Bugizi, mantap ini. Ada juga Lama Belantara Teknik. Untuk pemesanan produk Serasi snack dapat menghubungi WA 0812 41 44 1581. Apa itu? Untuk kontak yang bisa dihubungi untuk Untuk tadi memesan serasi, yang produk lagi, serasi. yang keripik coklat, SCS. Koperasi SCS. Koperasi Iya. SCS. Ya, betul. Jangan lupa. Iya. Jadi yang mau pesan Yang langsung snack ke ya, tersebut, yang ya. serasi. Ya. Lanjut. Lanjut. Oh, sudah. Sudah ya? Nah. Oke. Kita Oke, lanjut boleh ke... dijemput anu ya, dijemput. Ya. Ayo Bambang. Dijemput. Bambang. Dijemput, ya. Silakan. Jangan tulis nama lagi Ya. ya. Dijemput. Oke. Sakit kok hatimu. Oke, next. Sakit hatimu. Oke. Jadi Ya. hari ini kita ada 3 Ada 3. Nah, sekarang produk yang ketiga ini yang pernah memasukkan produknya 2 hari yang lalu. Ya. Nah, sekarang dia masukkan lagi Dimasukkan karena lagi. apa ya? Semangat. Berarti penjualannya mungkin meledak setelah kita yang pasarkan. Tadi kita- Makanya yang pasti Dia yang ini. pasti buat pemirsa ada di mana saja berada maksudnya ya. Tadi Yang kita berharap Om Baso harus masuk. ya. Boleh masuk mana Zenit ya? Sebentar itu. Ya, ayo Yang masuk. punya produk apapun saja, apapun itu yang produk rumahan, Bambang. yang kemudian dijual online ya. Ya, silakan Anda bisa hambat. masukkan ke Aduh, jangan tidur. lagi Tidur. ngomong. Iya, biasa iya. sekali. Iya. Iya. Masalahnya kalau sudah Zenit ini enggak konsen. Jadi ya, jadi kalau yang mau kirim langsung menghubungi tim marketing kami. Nomornya mungkin sama ya, masih 0823 dan 049223. Betul. Nanti Anda yang sudah masukkan produk kita akan langsung review sini. Betul. Ini Iya. masih produk dari mana? Ini dari Zenith Hotel. Iya, Yang Zenith kemarin sama, tetap sama nasi the box. Harga masih sama juga 35.000. Iya, betul sekali. Nah, silakan direview Dan ini dan apa? memang sudah ada urutannya. Ini Iya. untuk Erwin. Om Erwin, Om Benggele, Dan dan saya. Kenapa bisa begitu? Ayo. Ya, sebenarnya hari ini kita ingin Om Baso yang datang menjelaskan. Betul. Dari pihak Zenit. Langsung dari Iyo, tapi Om Baso mungkin karena terlalu puasa, akhirnya dia Kekenyangan. kekenyangan. Jadi Iya. produk yang kemarin itu takjilnya kan es buah ya, Iya. 2 hari yang lalu. Sekarang ini takjilnya ada palu apa ini? Palu butung, kolak. Kalau bahasa Indonesianya kolak, tapi kalau kita palu butung. Iya. Kalau bahasa kita. Bahasa kita namanya Kalau palu bahasa butung. Kendari nahu gola. Oh, nahu gola. Ya, nahu gola. Nahu gola. Gula yang dimasak. Oh, begitu. Iya. Masa gula ya. Masa gula. Oke. Saya kira tawang gole. Ini- Harus lihat dong isinya. Iya. isi makanan Yes, apa. betul. Kita Kemudian- review dulu takjilnya nih. Nah, takjilnya ya. Ini kolak pisang ya. Kolak pisang. Sepertinya saya rasanya Bagian kayak ini, bagian itu. iya bagian ini. Iya. Kayaknya sini enak, berasa, dia kental. Apa namanya ininya juga pisangnya kayaknya tidak keras, lembek ya. Teksturnya kelihatan sih ya. Enak. Wah. Tidak begitu Ji menjulat. Untuk merasakan segarnya minum teh, pastikan teh by Zenith. Zenit Hotel. Oke, kita review kolak pisang kayaknya gula merah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh. Wah. Apa-apa? Bisa nggak cari yang lain? Gak usah ikut-ikutan.
Saya kan cuma coba. enak. Coba. Mama kenapa garpu? Coba lihat. Ekspresinya. Ekspresinya langsung ke zoom Om Benggele. Wah. Berapa harganya? Oke, untuk harganya dia ini kan sepaket Om. Dia dapat makanan sebox ini namanya The Box. Free es teh dan takjil itu Rp35.000 ya. Isinya apa doang makanannya? Oke, sekarang kita review makanannya. Tadi kan takjil dan minumannya ya. Sekarang kita review isi makanannya. Wah, kemarin sepertinya ayam juga ya. Waduh, kayaknya yang ini lebih komplit lagi nih Om. Di sini tuh ada tetap pasti ada nasi dong ya. Terus ada ini kayaknya ayam. Om tahu ini ayam ya? Opor ayam. Oh enggak, ini masak kelapa. Masak kelapa ya? Masak kelapa. Terus di sini ada ayam ini ayam goreng apa nugget ya? Terus ada sayuran juga campur ada wortel, kol sama kacang panjang dan ada sambelnya. Tidak lupa sambel. Tuh, enak. Jadi sebox ini dia free es teh dan takjil itu harganya Rp35.000. Dan Kalau beli beli 4 4 box itu free ongkir. Oke, tolong diingat Kalau free misalnya ongkir. mau kirimnya kemana? Kirim apa ini Om? Kalau mau pesan. Oke, kalau mau pesan The Box ini langsung saja ke Zenith Hotel atau bisa menghubungi nomor di 0812400828. Yang jelasnya harga kalau kita beli 4 dos, maka pre takjil. Free ongkir. Free ongkir. maksudnya. Free. Kalau sebox ini tetap dapat es teh sama takjil. Ya. Ayo dong, pemirsa di rumah kita masih menunggu. Siapa tahu ada yang mau video call atau telepon interaktif kita di 0823 Jenderal 49223 ya Om ya. Iya. Dan Ini luar biasa nih semangat saya ini makan ini. Karena enak. Enak. Tiga produknya enak. Kalau dihitung-hitung ini selama Ramadan di program review ini kita naik berat badan. Sepertinya. Oke, kita terima telepon dulu. Kita terima telepon, ada yang masuk masuk. ya. Ini telepon atau video call? Telepon. Oke, langsung saja. Kita terima. Terlambat. Bisa Terlambat. ditelepon kembali mungkin? Oh, itu masuk sudah lagi? masuk. Oh, dia Masuk video lagi. call. Video call ya? Langsung kita sapa-sapa. Aduh. Oke. Halo? Mungkin tadi salah tekan ya? Halo? Diulang. Coba diulang. Ya silakan kalau masih mendengarkan kami ini boleh diulang lagi. Kita masih memberikan waktu untuk telepon interaktif atau Ya. langsung video call ke nomor yang sudah kita 0823 Jenderal 49223. Mana? Ya. Oke, yang jelasnya bahwa hari ini kita sudah mereview 3 produk. Betul sekali. 3 produk tadi, yang pertama dari snack serasi, kemudian ada juga dari Koperasi SCS sama ada Turu. dari adanya Tante Amla. Oh, ada itu. Oke, kita kita tahan dulu. dulu Om. Ada video call yang masuk. Ya, oke. Halo. Oke, halo. Halo. Aduh, bukan, terlalu banyak pengaturannya itu HP. Aduh. Baru betul ini, Ya, itu baru betul. Halo. Ya. Halo Ibu, siapa di mana? Kenapa langsung berubah? Halo. Halo. Aduh. Ke bawah. Iya. Halo. Halo. Oh Matikan my itu gosh. tadi. Matikan. Mati. Halo. Jadi kalau ada yang telepon masuk, kapan ada panggilan WA, kalah. Halo. Ya itu aja. Oke. Halo. Saya bisa tebak kayaknya ini yang punya serasi kali ya. Halo. Karena mereka ramean. Halo. Dengan siapa di mana? Suara mana suara? Dengan siapa di mana? Hah? Aduh, Matiin di doubling dulu, ya, matikan di dulu, dub. matikan. Ya. Iya. Halo. Aduh, kurang suaranya kurang bagus ya. Ini dari mana ya? Pakai ini cabut saja ininya. Iya, Nanti cabut pakai saja, speaker langsung. cabut saja itunya itu. Ya, enggak. Bukan. Cabut ininya. Kabelnya. Ya, oke. Matikan itu. Matikan telepon, ya. Halo. Halo? Halo. Halo? Halo? Halo?
volumenya dong. Ya, halo, Oke, dengan siapa oke. di mana? Ya, halo, kedengaran. Halo. Ya, oke, oke. Dengar, oke, dengar. Siapa? Oh, saya mau ucapkan Kok kirimkan kita yang 100 gram, Beh? kirim yang 100 gram biar kita ini enak. Pokoknya enak lah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya, oke. Yang jelasnya berapa karyawan yang kerja di perusahaan? Berapa orang? Untuk produksi kami masih menggunakan 4 orang. Oh, masih 4 orang. 4 orang, tapi banyak sekali di belakang iyo. Untuk marketing sekitar 5 orang. Berarti yang kerja 4 orang, marketing 5 orang. Loh. Iya. Oh, begitu. Yang punya pohon pisang berapa orang? Yang punya apa? Oh, 2 orang. Yang punya kebun 2 orang ya? Ini semua yang di belakang ini karyawan ini para. Halo. Salam buat Oke, masyarakat sama Turu ya. Ini kita iris ini pisang tadi itu pakai apakah? Pakai parang atau pisau atau gunting? Hah? Oh, dia sambil nonton ya. Sambil nonton ya. Oh iya, baik. Oke. Ya. Baik, teman-teman. Oke. Halo. Halo. Ya, silakan kirim salam boleh. Mau kirim salam? Silahkan. Mau kirim salam untuk Omino. Wow, ngeri. Omino masuk dulu sini, Omino. Omino masuk sini, Omino. Mino. Sudah. Kalau masuk penuh. Kata Omino katanya enak. Siapa lagi? Siapa lagi mau dikirim salam? Mana tadi yang terbuka? Gele, saya sudah nonton filmnya. Yo. Om Benggele. Sama saya boleh minta salam dah? Enak. Mbak nanti Instagram aja Mbak. Kenapa? Kalau sama Mbak sama Instagram. Mau makan? Oh, boleh. Instagram saya tolong di follow ya, Daun Bumi. Bukan. Mau gak? Mau. Enak. Diulang Instagramnya. Daun Bumi. Zoom ke saya dong. Follow Instagram dong, Daun Bumi ya. Ada Erwin Randa juga. Ya Allah. Oke. Makasih, Win. Ayo, ambil alih. Live hari ini harus peningkatan penjualan harus meningkat ini Pak. Amin, mantap. Harus setelah kita review produk harus penjualannya harus melesat ya, Om. Amin. Baik. Terima kasih buat teman-teman Serasi. Teman-teman. Dadah. Thank you. Oke, makasih. Oke. Dadah. Baik, ternyata mereka adalah anak-anak muda kreatif ya. Ya. Dari Kolaka tadi ya. Iya, Kecamatan Samaturu. Sukses terus buat teman-teman koperasi SCS, teman-teman yang muda yang kreatif tetap berkreasi dan nanti bisa lah menunya diberi di banyak varian. Ya, tadi kan variannya cuma baru coklat, cuma Nanti coklat. Ada pisang yang pedis, ada yang asin. Betul sekali Om. Mungkin yang keju juga, yang balado. Kayaknya nih yang telepon masuk ya. Coba. Ya, halo. Speaker aja. Halo. Halo. Mediakendari.com, halo. Ya. Ya, halo. Ya. Ya. Dengan siapa di mana ini? Passwordnya Bincang Santai Ramadan. Mantap. Kemarin apa ya? Mantap ya? Cakep. Suaranya kresek-kresek ini. Oh. Hmm. Mungkin kita habis baru buka puasa. Iya. Gimana? Suaranya udah bagus, Mas. Dengan siapa ini? Dengan Jusran di Morowali. Wah, mantap.
dengan Juswan di Morowali. Oh, Juswan, kok di Morowali kan sekarang? Iya Om, di Morowali Om. Bohong aku. Jadi kau tidak pulang kampung ini? Dilarang pulang. Hah? Dilarang mudik katanya. Kau ikuti kau ikuti sungainya sungainya Konai Utara. Kau ikut saja situ, kau naik perahu. Baru ketemu sama dokter gigi. Oke, Juswan, mau kirim salam kah? Silakan. Halo, saya cuma mau saya tes ternyata bisa ditembus. Karena telepon tadi tidak tembus Om. Iya, setengah mati. Kalau kebetulan tadi itu lagi ada yang video call, makanya setengah mati. Saya cuma mau pesan-pesan saja. Iya. Iya Om. Apa itu? Apa yang kita mau pesan-pesan ini? Oh, jaga kesehatan, amin. Kau jaga juga kesehatanmu situ, ye. Jangan kau lupa kirimkan uang mama bapamu di rumah. Habis ya. Habis. Oke. Itu tadi ada yang pertama tadi ada yang video call langsung dari Kabupaten Kolaka, Kecamatan Samaturu. Ya. Yang salutnya karena ternyata mereka adalah anak-anak muda kreatif. Luar biasa. sekali. Ini kayaknya penelpon yang kemarin juga kan? Iya. Iya. Luar biasa, Di mantap. kondisi seperti sekarang mereka masih tetap bisa berbuat. Betul. Hebat. Jadi buat teman-teman koperasi SCS tetap berkreasi ya. Dan saya salut loh Om. Hari ini penelpon kita jauh-jauh sekali. Iya, Ya. betul. Ada yang dari Morowali sama Kolaka. Kemarin call tim juga. Ya. Sukses lah buat semuanya, buat Serasi, kemudian buat Pudingnya Umla. dan juga buat Seni. Hotel Kendari. Ya. Oke. Dan kayaknya ini waktu kita sudah habis loh ini. Sudah Sangat, habis. sangat, Kita ya. sudah harus Kita harus, closing. kita sudah harus Close? memangkas jenggot. Oke. Iya. Oke, Dan- baik pemirsa. Untuk episode kali ini terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih yang sudah setia menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan nanti besok kita masih diberikan kesempatan, kita ketemu lagi besok. Amin. Betul. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita juga berdoa mudah-mudahan kita punya kru juga ini sehat selalu. Betul. Jangan selalu terlambat deh lah, iyo. Terus salam juga buat Pak Produser, jangan sakit-sakit kepala ya. Iya, jangan. Jangan Oke, yang kebanyakan jelasnya makan. di Ramadan ke-7 ini kita tetap semangat karena apa ya? Kita berdoa mudah-mudahan mediakendari.com ini tetap eksis terus memberikan berita-berita yang yang akurat, Amin. yang bukan hoax. Betul. Saya kira itu saja. Untuk memenuhi kebutuhan informasi dunia Anda, Ya. jangan lupa selalu saksikan mediakendari.com. .com. Jendela informasi untuk dunia. Itu dia makanya. Dan akhirat, wal akhirat. Sampai jumpa dengan kita untuk episode kali ini. Sampai jumpa besok di jam Yang sama. di program yang sama dan di channel yang sama, hanya di mediakendari.com, hanya di program Bisa Ramadan. Bincang Bincang santai santai Ramadan. Ramadan. Saya Erwin. Saya Bella. Nah, itu bagus. Dan saya Benggele pamit dari layar kaca Anda. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi COVID-19, tentu memberi suasana berbeda bagi kaum muslim saat ini dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Hanya dengan kesabaran, berdoa, dan tetap mengikuti anjuran pemerintah yang bisa kita lakukan di tengah cobaan besar seperti sekarang ini. Semoga saudara-saudaraku kaum muslimin tetap mampu mengejar amalan-amalan Ramadan di bulan penuh berkah saat ini. Atas nama pribadi dan mewakili Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga ibadah kita dilancarkan dan keberkahan Ramadan dilimpahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Meski dalam suasana menghadapi wabah virus COVID-19, namun kita semua berharap seluruh kaum muslimin tetap bisa menyambut dan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan kali ini dengan penuh hikmah. Mari sambut Ramadan tahun ini dengan hati yang penuh suci, menuju keabadian yang hakiki dengan memperbanyak ibadah di siang dan di malam hari. Atas nama DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Konawe, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga seluruh amalan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.